Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul dalam acara Walimatul Ars antara Ridwan Saputra SPD dengan Tresya Pratiwi MPD. Mudah-mudahan dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Ummul Kitab. Allah hadiniya wa niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, kepada Bapak Paiman sekeluarga besar, apabila kami selaku panitia dalam melaksanakan amanah, dalam melaksanakan tugas masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, kami mohon maaf kepada keluarga besan dari Pringsewu apabila dalam penerimaan, dalam penempatan, dan mungkin dalam hidangan yang kami suguhkan masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila
aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulanglah biar kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya takzimi Al-Mukarram Kiai Haji Jumantaro MPDI. Insyaallah beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. Yang saya hormati besan kami yaitu Bapak Paiman sekeluarga besar. Kalau kemarin tanggal 17 itu masih calon Pak Ustadz, alhamdulillah hari ini tidak ada lagi calon. Tinggallah calon-calon yang akan datang yang sedang menghadapi. Puji dan syukur yang saya hormati kepada desa, tata karya beserta perangkat pamong desa, dan tak lupa yang saya hormati tokoh agama, para alim, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Begitu pula yang saya hormati tadi sudah kita lihat bersama, yakni sambutan dari ketua panitia beserta anggota yang sudah tersusun dalam melaksanakan tugas fungsi dan masing-masing. Kali itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Yang terakhir, ketika kami datang satu rombongan luar biasa penyambutannya ditempatkan. Kami sengaja memang memposisikan untuk pisah-pisah ini. Kenapa? Biar kami lebih akrab itu Pak Ustadz. Ternyata ketika saya di depan itu dan suruh untuk menyampaikan sambutan. Luar biasa. Ini memang trik ini MC ini. Nah barangkali itu sebelum saya akhiri, saya tutup dengan satu pantun. Pergi berlayar naik sampan dengan kekasih. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para tamu undangan yang saya hormati, tentunya di sini tadi sudah disampaikan oleh wakil daripada keluarga Bapak Ahmadi untuk menyerahkan putra putrinya kepada keluarga besar Bapak Paiman. Tentunya saya selaku wakil daripada keluarga besar Bapak Paiman mengucapkan terima kasih, dan saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua putra putrinya kami terima dengan tangan terbuka, lapang dada, dengan hati yang gembira. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Ahmadi yang telah meninggalkan. Selain daripada itu, tentunya selama anak-anak kita kedua mempelai ini berada di tempat Bapak Paiman, ya, ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab daripada orang tua yang berada di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Timur, ya. Ini adalah sudah menjadi tanggung jawab daripada Bapak Paiman, dan insya Allah kita selaku keluarga akan memberikan bimbingan dan binaan kepada kedua anak tersebut. Mudah-mudahan anak tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, para tamu undangan yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan selaku wakil daripada keluarga besar Bapak Paiman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sebelum saya tutup, di sini ada patung kayu kemuning kayu sepeda dan mengainaan diduga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah inti ceramah agama yang dalam kesempatan berbahagia ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Jumantoro Suprayatno MPD. Kepada beliau dengan segala takdim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu dari hati yang paling dalam. Semoga Bapak Ibu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya Bapak Ibu jawabnya juga dengan tulus, sehingga sama-sama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina kitabahul 'azim wa bayyanahu wa ahkamahu bi sunnatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram, Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja yang terhormat, Ibu Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati pula keluarga besar Bapak Paiman, keluarga besar Bapak Ahmadi, yang tadi kata sambutannya telah diwakili oleh beliau Bapak Sirajuddin Esagi. Kemudian yang saya banggakan Ananda Ridwan Saputra. Masih ingat saya Ridwan? Masih ingat? Ridwan ini teman sekelas saya, Pak. Teman sekelas berapa Mas ya? Teman sekelas. Cuma Ridwan di depan, saya sendiri di depan. Ridwan temannya banyak, saya sendiri ya. Mudah-mudahan Ridwan Saputra SPD dalam mengarungi rumah tangga ini ikhlas saya doakan Ridwan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Tresia Pratiwi MPD juga yang saya doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah melayani suami tercintanya untuk menuju ridha Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh keluarga besar dari Pring Sewu tanpa terkecuali dengan jabatan yang melekat masing-masing, saya tidak menyebutkan satu persatunya, yang sangat-sangat saya hormati. Mohon izin kemudian kepada Bapak Ahmadi Nyun Sewu Pak, saya diminta oleh tuan rumah perantaraan Mas Aziz ini Bang Buten untuk memberikan nasihat, tapi bukan kepada tamu undangan, khususnya kepada Ananda Ridwan dan Tresia. Meskipun sudah sarjana, tapi mohon maaf, untuk ilmu rumah tangga belum pernah terjadi ya Pak ya. Ridwan, ini pernikahanmu semoga ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Artinya apa? Dijodohkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, jadi jodoh dunia dan akhirat. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan tugas saya, izin Pak Sirot, saya ini bukan orang terkenal, jadi saya izinkan saya memperkenalkan diri Pak ya, supaya saya sama ta'arufnya nanti pertemuan ini bisa bermanfaat dan dimaklumi adanya. Pak Sirajuddin, saya dari Tulang Bawang Barat Pak. Kesibukan saya sehari-hari masih Ridwan. Saya sebagai guru Pak, sebagai guru. Kemudian ada SK baru Pak, saya sebagai Dai Kamtibmas di Polda Lampung Pak. Ya. Jadi saya termasuk Dai Kamtibmas. Oleh karena itu, insya Allah yang mau saya sampaikan damai Pak, meskipun ini terjadi Pak ya. Saya mau kampanye hari ini untuk mengajak Ridwan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang pada kesempatan ini kita oleh Allah diberi nikmat yang lengkap.
Pertama, alhamdulillah kita diberi nikmat sehat. Yang kedua, kita diberi nikmat sempat. Yang ketiga, kita diberi kemampuan oleh Allah. Dan yang keempat, diberi kemauan. 4 nikmat ini melekat dengan kita, sehat, sempat, mampu, dan mau. Tanpa nikmat tersebut, kita tidak bisa hadir di tempat ini. Saya yakin keluarga dari Pring Sewu ini ada yang mungkin tidak bisa hadir. Kenapa? Kurang syarat, Pak. Karena untuk hadir ini harus sehat, harus sempat, harus mampu, harus mau. Ada yang sehat tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat. Ada yang sehat dan sempat tapi nggak mampu, ada yang mampu tapi nggak mau. Ya Pak? Kita ini alhamdulillah sehat, alhamdulillah sempat, alhamdulillah mampu dan diberi nikmat kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan mempelai berdua dari Pring Sewu, saudara Resia dan Ridwan ini sampailah ke Lampung Utara ini. Mudah-mudahan kesehatan kita semua meningkat statusnya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kesehatan kita ini meningkat statusnya, karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Makanya saya sering berdoa, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin jamaah walimah yang saya hormati, Bapak Ibu melihat saya, ini kayaknya kan sehat, tapi aslinya saya ini afiat apa tidak? Bapak Ibu tidak tahu, yang tahu saya. Begitu juga sebaliknya, saya melihat Bapak Ibu kayaknya sehat, tapi aslinya afiat apa tidak? Yang tahu Bapak Ibu, mohon izin Pak. Sehat itu apa Ridwan? Maaf. Ini kalau waktu kuliah ketemu materi ini, syukur. Kalau nggak ketemu ya, hari ini ketemu lah ya. Defense by sehat walafiat. Masih ingat ya Pak? Defense of sehat and afiat. Berbeda. Sehat itu gini loh Ridwan, Desia. Berfungsinya ciptaan Allah sesuai fungsi. Itu sehat Pak. Fungsinya tangan apa? Memegang. Fungsinya kaki apa? Berjalan. Kalau tangan bisa memegang, kaki bisa jalan, sehat itu. Kemudian afiat apa lagi? Afiat itu berfungsinya ciptaan Allah sesuai kehendak Allah. Allah menciptakan tangan untuk memegang yang salah. Allah menciptakan kaki untuk berjalan di tempat yang ma'ruf. Allah menciptakan mulut untuk ngomong yang baik. Kalau tangannya bisa megang tapi yang dipegang haram, berarti tangannya sehat tapi tidak afiat. Kakinya bisa berjalan tapi berjalan di tempat yang terlarang, itu artinya kakinya sehat tapi tidak afiat. Lebih-lebih mulut bisa ngomong tapi yang diomongkan kejelekan orang, yang diomongkan gosip-gosip terus, artinya mulutnya sehat tetapi tidak afiat. Mata juga begitu, bisa melihat tapi kalau yang dilihat yang haram, berarti matanya sehat tetapi tidak afiat. Silahkan cek masing-masing Pak, apakah kita sehat walafiat? Yang tahu kita masing-masing, itu yang merasa, maafkan saya. Semoga kita sama-sama sehat walafiat, khususnya Ananda Ridwan dan Presia. Bapak Baiman dan Bapak Ahmadi yang saya hormati, saya banggakan, bersyukur Bapak, putra putri Bapak telah diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridwan, ingat pesan Nabi Rasulullah begini, man tazawwaja faqad istamala nisfil iman. Kemarin itu meskipun sholatmu rajin, Ridwan, Presia, sebelum akad nikah status imanmu belum sempurna. Kenapa? Separuh dari iman itu dari pernikahan Bapak Ibu. Man tazawwaja faqad istamala nisfil iman. Jadi dari pernikahan itu menyempurnakan iman. Jadi walaupun kita ini sholatnya rajin, kalau belum punya istri, belum punya suami, belum nikah, ada imannya masih separuh. Nah, alhamdulillah Pak Ahmadi, Pak Baiman, putra putri jenengan, imannya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Ridwan dan Presia dijaga imannya, karena iman itu perlu dijaga, iman perlu dipupuk, iman perlu disiram. Kenapa? Karena iman manusia itu semacam itu pasang surut, beda daripada para nabi. Kalau imannya para nabi, apa bahasanya itu? Bisa bertambah, yazidu wala yanqus. Itu imannya Nabi, bertambah tapi tidak berkurang. Lain lagi dengan imannya malaikat. Malaikat itu beriman tapi imannya malaikat la yazidu wala yanqus, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Itu imannya malaikat. Jadi kalau dibuat grafiknya rata gini, horizontal murni. Nah, ini imannya malaikat. Nggak naik, nggak turun, itu iman malaikat. Kalau imannya para nabi, yazid wala yanqus, nambah, tapi nggak bisa kurang. Beda dengan imannya orang Pring Sewu, beda dengan orang imannya Lampung Utara,
beda dengan iman kita semua. Iman kita ini Pak, yazidu wa yanqus, yang nambah, yang murah. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang murah. Mohon maaf di sini mungkin nggak ada. Saya ada persis. Kalau di sebelah sana Pak, kalau pas ngaji pakainya rapi, pas nambah. Pulang dari pengajian jilbabnya entah lepas kemana. Ya Allah, itu pas berkurang. Ya, oleh karena itu imanmu telah sempurna, Gresia dari Tuhan. Sekarang dijaga. Bagaimana cara menjaga imanmu berdua? Rasul sudah memberikan kisi-kisinya. Kata Pak Sejud tadi, tidak ada kisi-kisinya. Apa kisi-kisinya? Ya, cara menjaga iman. Iman perlu dijaga, tapi menjaganya mohon maaf, dipupuk, disiram, tapi mupuknya, nyiramnya jangan overdosis. Tetangga saya aja Pak, tetangga saya itu Pak, menjaga iman, ngaji terus, salah loh Pak, tuh, ngaji ya enggak, jangan terus-terusan, sholat ya jangan terus-terusan, tujuan waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya dagang, waktunya ngaji, tetangga ada Pak, dan mereka menjaga iman, sholatnya sampai sholat itu sudah pernah kecewa, di sini sholat, di sana sholat, malah saya dengar kabar ini mau merantau sholat Pak, wah merantau dari depan, mau merantau sholat. Saya yakin bahwa Bu tahu apa yang saya maksud. Jangan begitu Bu. Waktu kerja dagang. Jadidu imanakum bidzikrillah. Begitu Rasul berpesan Tuhan. Jadidu imanakum. Servislah imanmu, perbarui imanmu dengan cara banyak ingat kepada Allah. Waktu kerja, waktu ngajar, pulang ngajar dagang nuntung. Begitu. Jadi tidak kerja terus. Kalau kerja terus kapan ibadah sholatnya? Jangan sholat terus. Kalau sholat terus kapan dagangnya? Ini kan over Pak. Tetangga sebelah agak jauh. Malah dengar kabar ladangnya, punya ladang mau dijual juga. Itu apa? Untuk sanggup biaya sholat. Enggak, itu. Karena sholatnya lama Pak. Entah ke negara mana. Masya Allah. Ridwan dan Desia mudah-mudahan tidak semacam itu ya. Desia, saya menjadi temannya Ridwan cukup lama. Berapa tahun dulu Pak? Jadi saya agak tahu ya. 6 tahun dia. 6 tahun Pak saya jadi temannya Ridwan. Nah, insya Allah Ridwan, kalau mungkin dulu di kelas saya nggak pernah masuk ini, saya memberikan tahu Tuhan, ibadahmu hari ini Tuhan, satu-satunya ibadah. Nah, saya ulangi untuk mantan-mantan senior. Ini meskipun tujuan saya ke Ridwan dan Tresia, tapi kami dengarkan di jamaah mantan-mantan senior, mohon izin. Satu-satunya ibadah yang paling dibenci. Mudah-mudahan Tresia ingat ini. Waktu saya di Kabul bagaimana? Satu-satunya ibadah yang paling dibenci oleh setan laknatullah adalah nikah. Setan memang benci dengan semua ibadah, ya, tapi yang paling dibenci adalah nikah. Oleh karena itu Ridwan, tolong disimak-simak. What the reason? Itu bahasa dia. Apa alasannya? Apa alasannya setan kok benci dengan pernikahan? Terus ya, sampai duduk berdua semacam dia, duduk berdua ngobrol sambil dengerin saya, itu statusnya sama pahalanya dengan para kiai yang sedang iktikaf di masjid sambil memutar tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Cuma duduk suami istri, jadi suami istri, duduknya suami istri, mesranya suami istri, pahalanya luar biasa. Saya kan benci Bu, makanya ya Allah, pernikahan ini pekerjaan, mohon maaf, ibadah yang santai tapi pahalanya luar biasa. Sholat harus serius, zakat harus serius, haji serius, puasa serius. Tapi mohon maaf, nikah setelah ketika nyantai semacam itu loh Pak, Bu. Makanya ibu-ibu nggak usah bosan-bosan meskipun sudah dengan suami mesra juga tuh nggak apa-apa. Cuma saya dengar pernah melihat itu ibu bapak itu sudah sepuh itu kalau mau mesra sama suaminya kayaknya risih gitu. Kenapa Bu ya? Mesra di depan anaknya malu, tapi kadang-kadang bertengkar di depan anaknya nggak malu. Ini tipe suami istri yang setengah-setengah konsleting gitu. Mestinya mesti berbuat bertengkar di depan anak malu. Ini enggak, mesra di depan anak malu, tapi begitu bertengkar di depan anak nggak malu. Misalnya bapak ibu yang nanti duduknya suami istri, mesranya suami istri macam itu diberi pahala seperti orang yang sedang iktikaf di masjid gereja. Luar biasa, setan benci. Kemudian ada lagi, Desia. Logika, rasionalnya, orang mau mendapatkan ampunan Allah
itu dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, Allah ngampuni. Tapi dengan menikah, ya, seorang istri bisa rontok dosa-dosanya tanpa atau sebelum mengucapkan istighfar. Ini kalau debat rasionalnya, akalnya begini. Kalau mau mendapatkan ampunan ya baca istighfar, kan begitu. Tapi setelah punya istri, Pak, punya suami, walaupun dia belum mengucapkan istighfar, Pak, ya, tapi yang terampil seorang istri yang mencuci pakaian suami. Oh maaf, ya, istri nyuci pakaian suami. Satu item yang dicuci, walaupun bibirnya tidak mengucapkan astagfirullahaladzim, nyuci baju aja secara otomatis Allah sudah menghapus 1000 dosamu. Tuh, setan benci itu kayak gini, Bu, benci luar biasa setan. Itu satu item. Nah kalau yang dicuci 2 item, nyuci baju, nyuci celana, 2000. Nyuci kaos, nyuci, ya Pak, pokoknya satu item yang you cuci, Allah hapus 1000 dosanya. Tuh, makanya Ibu kalau nyuci pakaian suami, jangan sampai menggerutu, Bu. Baru kemarin dapat apa? Saya pernah dengar seorang istri, bukan istri saya, bukan istri saya. Istri menawarkan diri pada suaminya, pengabdian malam ini. Suaminya memerlukan, terjadi hubungan suami istri. Jangan lupa, setelah hubungan suami istri, cepat mandi. Ini Pak, kenapa harus cepat? Siapa tahu nanti dipakai lagi? Ya, kenapa Pak harus cepat? Karena apa? Satu junubnya seorang istri, ya, satu kali mandinya seorang istri, Allah memberikan pahala. Apa pahalanya? Seperti orang yang berkorban 1000 ekor kambing. Ini spektakuler, Pak. Spektakuler ini, Pak. Pahalanya. Makanya setan benci, Pak. Dan melihat model potongan-potongan saya semacam ini, nggak kuat, Pak. Mau korban 1000 ekor kambing, ya Bu ya. Tapi Ibu mendapatkan pahalanya seperti itu. Asalkan tadi habis meladeni suaminya mandi. Pak, nanti biasanya sama saya tuh main lagi loh Pak. Ya mandi lagi ya Pak. Sekarang 1 kali mandi 1000 ekor kambing, 2 kali mandi 2000 ekor kambing, 3 kali mandi kalau dicek kok kuat bro gitu Pak. Oleh karena itu Anda Ridwan dan Tasya, untuk mewujudkan rumah tanggamu baiti jannati sebetulnya mudah. Tergantung bagaimana kita bisa mengambil kata kuncinya. Ada passwordnya kok Pak. Ada passwordnya supaya rumah tangga bahagia. Password yang diajarkan Rasulullah, pandai-pandailah berebut salah bukan berebut benar. Karena siapa yang berebut benar, mohon maaf, akan bubar. Tapi siapa yang berebut salah akan indah dan barokah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa mengikuti konsepnya Rasulullah untuk mewujudkan rumah tangga yang damai adalah berebut salah bukan berebut benar. Kata kuncinya itu berebut salah. Persis seperti Rasulullah waktu istrinya berbuat yang tidak sengaja tapi itu salah menurut Rasulullah. Tasya, istri Nabi pernah memberikan minuman Rasul, memberikan minuman tapi salah Pak. Mestinya air itu dengan gula baru nikmat, tapi enggak, yang dimasukkan keliru garam Pak. Istri Nabi ya pernah salah Pak, jadi yang dimasukkan garam. Begitu Nabi minum terkejut, harusnya mana kok asin ini Pak, ini salah ini. Nah, karena istrinya berbuat salah, Nabi juga mengingatkan. Cuma Nabi caranya luar biasa. Nabi itu manusia, bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Kalau mengingatkan orang, membetulkan orang, membenarkan tapi tidak menyalahkan. Ini isinya garam. Nabi minum terasa asin, dipanggil istrinya, ya Humairah, ya istriku, ya Rasul. Ada apa ya Rasul? Ini bahasa ulang lagi Pak. Nabi itu tidak cukup pakai moral, tidak cukup pakai etika, tapi menikah pakai etika dan estetika. Nabi itu kalau mengingatkan orang, kalau ngomong itu indah gitu loh. Ya istriku, ya Rasul, ingat nggak? Kita kan sudah lama tidak minum segelas berdua. Itu kata Rasulullah. Kita kan sudah lama tidak minum segelas berdua. Maksud Rasul bagaimana? Bagaimana kalau hari ini kita minum segelas berdua? Baik ya Rasul, silakan. Rasul minum berdua. Diambil lagi Pak, minum diambil lagi. Asin Bu, ini rasanya Bu, asin. Asin. Tapi setelah minum Nabi tidak menunjukkan
ekspresi yang asin nggak? Kayak minum manis, walaupun asin kayak manis. Selesai. Taruh, silakan istriku yang Humairah, silakan minum. Begitu istrinya minum, terkejutnya nggak ketulungan. Kenapa asin ini? Ya Rasul, maaf ya Rasul, saya salah. Tadi saya kira itu gula yang saya masukkan, tapi ternyata keliru garam ya Rasul. Maaf ya Rasul. Begitu istrinya minta maaf, apa kata Nabi? Dek, tidak usah minta maaf. Memang akhir-akhir ini saya harus sering-sering minum yang asin semacam ini. Indah, diingatkan tapi tidak menyakitkan. Pakai keindahan. Coba kalau model suami-suami kita, suami ibu, mohon maaf, pulang dari kantor, apalagi model daerah saya Pak, izin saya asli orang Lampung Bu, cuma lahirnya di Surabaya. Kalau di orang Surabaya nggak gitu Pak, pulang dari kantor, pulang dari kerja, minum kok asin, itu yang dipanggil istrinya Pak. Manggilnya nggak pakai etika lagi sudah, apalagi estetika, nggak indah manggilnya. Matamu gak melek dah, matamu gak melek dah. Udah kenapa semprotnya luar biasa. Terus anda kan istrinya itu minta maaf, maaf ya Pak, tadi keliru, tak kira gula, ternyata garam, maaf ya Pak. Matanya melek, itu Pak. Nabi tidak begitu indahnya. Begitu apa namanya diminum, istrinya minta maaf, justru Rasul mengatakan enggak dek, enggak salah, memang akhir-akhir ini saya harus sering minum yang asin semacam itu. Mari sama-sama Pak, rebutan salah, bukan rebutan benar. Resia, Nabi pulang kemalaman, diketok pintu 1, 2, 3 salam, istrinya gak kedengar. Nabi tidur di samping, tidur di luar rumah. Begitu pagi dibuka, ada Rasulullah, mohon maaf, bukan menyalahkan istrinya. Dan kenapa nggak dibuka pintunya? Enggak, ya Rasul, maaf ya Rasul, ini tadi malam Rasul tutup pintu saya nggak dengar ya Rasul. Bukan menyalahkan, Rasul katakan enggak dek, engkau tidak salah, yang salah saya karena pulangnya kemalaman. Gitu Pak. Istri merasa salah, suami merasa salah, akhirnya indah. Bapak-bapak mau saya buktikan Pak. Gara-gara semua merasa salah, berkahnya luar biasa. Kapan itu terjadi? Saat Idul Fitri. Pak, Idul Fitri itu Pak, tetangga pada hadir, yang tua yang muda ketemu, nggak ada yang bersama semua. Pak, mohon maaf lah Pak. Ya sama-sama, saya juga salah, banyak salahnya orang. Begitu Pak, semua berebut salah. Karena berebut salah, kita masuk ke rumah tetangga kita, mohon maaf, jangan lengkap semuanya gratis ya. Gara-gara apa? Semua berebut salah. Tapi kalau berebut benar, nggak terjadi itu. Mudah-mudahan kita semua pandai-pandai berebut salah, bukan berebut benar. Selanjutnya terakhir, pesan saya kepada Ananda Ridwan. Kalau sudah ketemu di materi kuliah syukur. Kalau belum, tolong ini diingat-ingat. Ridwan, ada 3 macam laki-laki yang besok akan diseret, dimasukkan ke neraka. Laki-laki yang pertama adalah seorang suami yang tidak mau membimbing istrinya menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang suami, istrinya tidak sholat, istrinya kerjanya ngerumpi, kok diam saja. Suami tipe semacam itu bisa diseret istrinya ke neraka. Yang kedua, ada seorang ayah yang tidak membimbing putrinya. Mohon maaf, seorang ayah laki-laki ini, seorang suami laki-laki, seorang ayah laki-laki yang tidak membimbing putra putrinya menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah punya anak-anaknya pemabuk, seorang ayah punya anak perempuan, mohon maaf, dia juga pemabuk, masya Allah, itu sangat diseretkan. Yang ketiga, laki-laki yang juga akan diseretkan neraka, seorang anak laki-laki yang kalah ayah sudah meninggal dunia, dia menelantarkan ibu dan saudara perempuannya. Ini beratnya seorang laki-laki. Kenapa? Laki-laki tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Suami itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Baik. Sebaliknya untuk Desia, seorang perempuan, setinggi apapun ibadahmu, untuk ibu-ibu mayoritas, setinggi apapun ibadahmu wahai istri, sebanyak apapun ibadahmu wahai istri, sebanyak apapun sedekahmu, mohon maaf, jangan sekali-kali kau sakiti suamimu. Bu, ini kata kunci. Surga anak di bawah telapak kaki ibu, ya, tapi surga istri di tangan suami. Terjadi di zaman Rasul, ada seorang perempuan yang ibadahnya tekun, tiap malam tahajud, tiap hari sedekah,
Senin Kamis pasti puasa seorang perempuan tuh. Ini terjadi di zaman Nabi Idris ya. Seorang perempuan sholatnya rajin, tiap malam tahajud, tiap hari duha, Senin Kamis puasa, sedekah tanpa putus. Tapi saat meninggal dunia mengejutkan, Nabi memberikan pernyataan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Fahiya finnar. Wanita itu akan masuk neraka. Sahabat kan pada protes, Bapak Ibu. Ya Rasul, ibu itu teman saya ya Rasul, itu my soulmate, my good friend, teman saya akrab. Kenapa masuk neraka ya Rasul? Padahal saya tahu itu rajin sholat, wanita itu rajin ibadah, wanita itu tahajud tiap malam, duha rutin ya Rasul, saya tahu itu teman saya ya Rasul. Kenapa dia masuk neraka ya Rasul? Puasanya rajin, sedekah tiap hari, bahkan ya Rasul, tiap hari wanita itu teman saya itu tiap hari ke masjid, hari Senin, tiap hari Jumat, tiap hari Jumat ke masjid. Ngapain? Ngepel masjid. Ibu, seorang perempuan itu bagus ya Bu, sholat rajin, tahajud rutin, puasa tiap hari Jumat ke masjid, ngepel masjid. Apa kata Rasulullah? Fahiyah finnar. Kenapa masuk neraka Tresia? Seorang wanita hebat semacam itu, apalagi yang nggak hebat. Ini hebat loh Bu, masih masuk neraka. Kenapa? Ibu, temen ibu itu yang kata ibu rajin ibadah, rajin duha, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, rajin ke masjid, kepel masjid. Ibu, temen ibu itu punya hobi yang tersimpan. Dia punya hobi tapi tersimpan. Apa hobinya? Ya, ingatkan ini penting betul ini Bapak Ibu. Jangan sombong makanya ibu jadi istri. Apa hobinya? Bu, temen ibu itu punya hobi, nama hobinya Nikasril Gulubi Li Zaujati. Apa maksudnya? Istri itu, wanita itu yang temen ibu itu, dia punya hobi setiap hari mesti, saya ulangi, setiap hari pasti menyakiti hati suami. Ibu, makanya ibu jangan menyepelekan. Rasul jangan ancam Rasul dengan Fatimah. Fatimah, kok matamu merah? Ya Rasul, tadi habis Mas Ali marah. Suami marah? Iya ya Rasul. Udah minta maaf belum? Sudah ya Rasul. Udah dimaafkan? Sudah ya Rasul. Alhamdulillah. Andai suamimu tidak memaafkan kamu, terus kamu mati, saya bapakmu tidak akan nyolati. Ancaman Nabi. Kecil itu Pak. Nah, ibu-ibu ya Bu ya, kalau suaminya lagi marah, terus ya cepet minta maaf. Jangan ibu jual mahal. Alah, gua ada dewi agar perlu. Jangan Bu. Khawatir kalau belum suaminya lagi marah, ibu kan minta maaf. Kalau sampai ibu dicabut nyawanya selama suaminya masih marah, maka ibu dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Bu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan-sungkan, taat kepada suami walaupun suaminya udah tua ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan apa? Itulah pintu surga itu di tangan suami. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa abdi sultanik. Allahumma aftah alaina abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'matir rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil qabr wa adabil akhirah syarrad dunya wa syarrul akhirah wa gfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim warzuqna sihhata wa afiyata zahiran wa batinan wa auladan abrar wa rizqan halalan thayyiban barakah. Allahumma fir dunuba walidaina wa la tumituna qabla an taqula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minaqawmi dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa alana khususan ridwan samudra wa bersiapati min ahli ibadah wa min ahli sabra wa min ahli ta'atillah. Ya Rabbi Mustafa batik maqasidana balik maqasidana khususan khazati bapak kainan wa khazati bapak rahmani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Segala bentuk kekurangan saya mohon dimaafkan. Kalau ada benar apa yang saya sampaikan, itu ajaran agama Islam. Kalau ada salahnya, mohon maaf karena keterbatasan wawasan yang saya miliki. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih matur thank you untuk rekan-rekan Karang Taruna. Luar biasa terkait. Wis tak pupuk wirid katresnanku kanggo awakmu. Wong aku tukulamu urip ayang kanggo seremu. Aku percaya wine tresnamu kandes nan capeng atiku. Mau duet boleh? Opo kurang lehku ngerteni karepmu. Aku yo wis ora lirene nek kangen ngomong kangen rasa tutur. Dengan bismillah kalimah penuh berkah, semua rakyat merasakan bahagia. Melihat pasangan kedua mempelai, sungguh indah pengantin diraja. Wajah tampan segak dan bijaksana, putra bersedia melakar cahaya. Dengan hati yang menawan, berdua bina maligai diraja. Pangeran muda Abdul Matin dengan Dayang Anisha Rosna, pasangan indah, pasangan mulia, rencana senantiasa. Dengan bismillah adat majlis dimulai, memohon keberkatan dari Yang Esa. Pasangan sehati terlihat sempurna, dirgahayu kasih pengantin diraja. Sungguh masyhur di persada dunia, merapatkan doa rahmat dari Allah. Pangeran muda Abdul Matin dengan Dayang Anisha Rosna, pasangan indah, pasangan mulia, rencana senantiasa. Pangeran muda Abdul Matin dengan Dayang Anisha Rosna, pasangan indah, pasangan mulia, semoga dilimpah rahmat dari Allah. Belaka rencana pengantin diraja selamanya. Dengan bismillah kalimah penuh berkah, semua rakyat merasakan bahagia. Melihat pasangan kedua mempelai, sungguh indah pengantin diraja. Wajah tampan segak dan bijaksana, putra bersedia melakar cahaya. Dengan hati yang menawan, berdua bina maligai diraja. Pangeran muda Abdul Matin dengan Dayang Anisha Rosna, pasangan indah, pasangan mulia, rencana senantiasa.
sehati terlihat sempurna, dirgahayu kasih pengantin diraja.